Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma, NIM 1901948 dari jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri 2019 FPTK UPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan pengemasan keripik talas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bahan baku yang saya gunakan, yaitu talas atau Colocasia esculenta. Talas mempunyai beberapa nama umum yang biasa dikenal dengan taro, old kokoyam, dan edo. Tanaman ini merupakan salah satu hasil umbi-umbian yang berasal dari Asia Tenggara. Masa panen umbi talas biasanya 6-18 bulan, ditandai dengan adanya pengeringan pada daun. Jenis tanaman talas di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu talas Bogor, talas Belitung, dan talas Padang. Jenis talas yang biasanya dibudidaya yaitu talas sutra, talas bentul, talas ketan, dan talas mentega. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai penanganan pasca panen dan pengemasan talas yang saya lakukan di Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung. Yang pertama dan yang kedua itu merupakan bagian dari sortasi dan sizing. Bisa dilihat gambar nomor 1 memiliki ukuran lebih besar dibandingkan gambar nomor 2. Itu pun berpengaruh terhadap harga jual. Harga jual gambar nomor 1 lebih mahal dibandingkan harga jual nomor 2. Selanjutnya, pengemasan talas. Pengemasan dinilai baik ketika menggunakan kertas berlapis lilin, kerat kayu, maupun kemasan plastik kaku. Dibandingkan keranjang terbuka, kertas karton berlapis lilin, kerat kayu, dan kemasan plastik kaku lebih baik jika dibandingkan keranjang terbuka, karena keranjang terbuka tidak melindungi produk yang ditumpuk. Meskipun kerat kayu dan plastik kaku lebih mahal, tapi mereka lebih efektif digunakan. Penyimpanan dan pengemasan talas. Disimpan di peti kayu dalam ukuran besar, bertujuan menjaga talas agar tetap kering. Talas dalam kondisi yang baik pada saat dijual dan meminimalisir pembusukan cepat terjadi. Pada umumnya, penyimpanan di pasar tidak disimpan di suhu rendah maupun hangat, hanya di suhu ruang karena talas dipanen tidak dalam keadaan matang seperti buah sehingga tidak ada proses pematangan ketika sudah dipanen atau non-klimaterik. Sebelum melanjutkan ke olahan talas menjadi keripik, saya akan menjelaskan mengenai contoh kemasan produk untuk keripik secara umum. Yang pertama ada kemasan keripik menggunakan kertas, tapi di dalamnya menggunakan plastik. Penggunaan kertas ini biasanya memiliki harga lebih murah, tapi tetap harus dilindungi bagian dalam menggunakan plastik karena keripik biasanya melalui proses penggorengan. Jika dikemas langsung pada kertas, dikhawatirkan minyak dari proses penggorengan itu akan terserap pada kertas dan menjadi kotor. Yang kedua merupakan kemasan plastik yang paling sering kita jumpai, yaitu yang full sablon dan glossy. Biasanya pada bagian depan terdapat merek keripik dan pada bagian belakang biasanya terdapat komposisi maupun keterangan produk. Yang ketiga ada menggunakan aluminium foil dan dilapisi stiker merek. Dan yang keempat ada menggunakan karton dan ditutup dengan plastik. Kemasan seperti ini biasanya menjaga bentuk keripik dan agar ketika konsumen membukanya tetap utuh dan tidak hancur. Selanjutnya ada kemasan plastik dan ditutupi oleh kertas merek. Biasanya di sini terdapat lubang untuk penyimpanan ketika dijual. Biasanya kemasan seperti ini disimpan dengan cara digantung, tidak disimpan di rak seperti kemasan yang ada di sebelum-sebelumnya. Dan kemasan ini menjelaskan adanya kardus yang menyebutkan bahwa itu merupakan kemasan sekunder dari keripik mereka.
Yang selanjutnya ada kemasan plastik transparan dan di depannya terdapat merek, sablon merek. Kelebihan kemasan seperti ini memungkinkan konsumen untuk melihat isi dan rupa seperti apa produk yang akan mereka beli. Selanjutnya ada kemasan standing pouch. Standing pouch yang pertama itu transparan dan diberi kertas merek pada bagian depan dan juga ziplock. Namun biasanya kemasan ini lebih murah dibandingkan kemasan standing pouch yang akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada kemasan standing pouch yang full sablon dan berwarna. Ini pada bagian bawahnya ini transparan, jadi konsumen akan bisa melihat isi produk. Bedanya dengan gambar yang ketiga itu kemasannya tidak transparan pada bagian bawah dan kemasannya ini tidak glossy alias dope. Kemasan selanjutnya ada kemasan keripik buah yang ada dua macam, yang berukuran besar dan berukuran kecil. Yang berukuran besar menggunakan ziplock. Ziplock ini biasanya digunakan untuk konsumen jika tidak habis, mereka bisa menutupnya kembali menggunakan ziplock. Tidak repot menggunakan, kita harus menilap dan diikat dengan karet. Mereka cukup menekan pada bagian atas dan itu akan, ketika kita akan memakannya lagi, itu akan tetap renyah seperti pertama kali kita memakan. Tapi di sini mereka menyediakan yang ukuran kecil yang sekali makan, oleh karena itu tidak disertakan ziplock. Yang selanjutnya ada standing pouch plastik yang sama, hampir mirip dengan nomor 2. Hanya saja ini ada bolongan pada bagian atas yang menandakan bisa disimpan di rak atau digantung ketika penjualan produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil studi literatur produk olahan keripik talas. Kemasan keripik talas, kemasan yang tepat untuk keripik talas. Persyaratan yang harus dipenuhi kemasan makanan ringan seperti potato chips menurut Sakharov dan Griffin adalah mampu melindungi dari ketengikan, kelembapan, kehilangan bau atau masuknya bau asing, dan hancurnya produk. Sedangkan Robertson menyatakan bahwa kemasan yang digunakan untuk makanan ringan yang digoreng atau fried snack foods harus mampu menyediakan perlindungan yang baik terhadap oksigen, cahaya, dan kelembapan. Nah, pada slide ini ada macam-macam kemasan keripik talas yang beredar di pasaran. Ada yang menggunakan plastik transparan dan ditempeli stiker merek, ada yang menggunakan plastik standing pouch, ada yang menggunakan kertas, dan menggunakan aluminium foil. Perlu diingat bahwa kemasan plastik itu biasanya berisi 40% produk dan 60% gas. Itu bukan merupakan kecurangan dari produsen, tapi ada tujuannya tersendiri. Gas yang ada dalam produk kemasan keripik itu biasanya berisi gas nitrogen. Gas nitrogen ini tidak akan merusak warna, bau, maupun rasa pada kemasan keripik, karena gas nitrogen ini tidak bereaksi dengan minyak sehingga akan menjaga kerenyahan keripik saat pertama kali dibuka. Gas nitrogen ini membantu pada proses pendistribusian, jadi pada saat perpindahan dari produsen ke konsumen, itu produknya akan sama. Selanjutnya ada penentuan umur simpan keripik talas. Berbeda dengan kemasan metal dan gas, pada kemasan plastik dalam suhu kamar, senyawa dengan berat molekul kefil masuk ke dalam makanan secara bebas, baik yang berasal dari aditif maupun dari plasticizer. Oleh karena itu, keterangan batas ambang waktu kadaluarsa bagi produk yang dikemas dengan plastik perlu diberitahukan secara jelas kepada konsumen. Penentuan umur simpan dapat dilakukan menggunakan uji pembobotan dan perhitungan pendugaan umur simpan keripik talas. Nah, berdasarkan hasil uji pembobotan dan perhitungan pendugaan umur simpan keripik talas itu yang paling baik menggunakan aluminium foil. Tapi perlu diingat, kemasan aluminium foil lebih mahal daripada PP maupun HDPE. Oleh karena itu, disesuaikan dengan lamanya waktu simpan. Jika jangka waktu simpannya lama, boleh menggunakan aluminium foil. Sedangkan jika waktu penyimpanannya sebentar, menggunakan PP maupun HDPE agar menghemat biaya pengemasan.
Yang selanjutnya ini ada penyimpanan keripik talas. Penyimpanan keripik talas biasanya yang pertama dalam ukuran besar disimpan dalam plastik besar, dan di paling bawahnya itu disimpan kertas atau karton yang berukuran tebal untuk saat disimpan di bawah produk tidak langsung bersentuhan langsung dengan lantai agar tidak terjadinya kerusakan, dan disimpan di tempat yang kering. Sedangkan ketika dijual kepada konsumen itu biasanya disimpan berbarengan dengan kemasan keripik yang lain, yaitu di suhu ruang, dan biasanya disimpan di rak ataupun digantung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.